Secara nggak langsung Melody lagi ngajarin sabar. Iya, kayak iya bener sabar kayak. Kalau nggak sabar kan gitu. saat itu juga. Sabar itu apa? Kita tuh mampu, tapi kita tahan kan? Iya benar-benar. Kita tahan, aduh kita pengen teriak, kita pengen ngomong sesuatu, kita pengen melakukan sesuatu, tapi kita tahan. Iya. Seperti itu. Benar-benar sabar sih. Iya. Kan itu kunci dari segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semua, selamat datang di vlog saya. Hari ini bintang tamu saya di rumah adalah Melody. Halo. Jadi kalau yang generasinya Melody pasti ngikutin JKT48, di mana beliau menjadi kaptennya. Itu berapa orang sih JKT48 itu? Banyak, kalau misalnya sekarang udah 31 kalau tapi kalau dulu lebih banyak lagi. Ada sekitar 60-an lebih. Dalam satu kali performance? Enggak, member anggotanya. Oke, kalau sekali performance berapa orang? Biasanya ada yang 16, rata-rata 16, tapi ada misalnya 8 orang, kayak gitu juga ada. Kalau lagi ada pekerjaan, bagi honornya ke 16 orang berarti? Iya, kalau semakin banyak dia bekerja ya semakin banyak. Tapi kan kita dulu emang ada sistemnya kan gaji kita. Oh, per bulan. Jadi per bulan tuh memang selalu ada. Oh iya, itu pembinaan ya dari remaja pembinaan. Iya, gitu ya. betul. Jadi masa mudanya Melody dihabiskan dengan di pembinaan tersebut ya. Betul. Nggak kemana-mana dong jadinya. Iya, nggak kemana-mana, di situ aja fokus gitu. Oke, kenapa sebelum Koki menanya yang lain-lain, kenapa Melody terpilih jadi kapten? Apa kelebihan Melody dibanding teman-teman lainnya? Kelebihan aku juga nggak tahu ya Kak Oki, cuman mungkin karena aku tuh saat itu mungkin salah satu kayak yang paling tua, paling dewasa juga. Umurnya gitu. paling dewasa pada Iya, saat itu. jadi ada beberapa, cuman mungkin yang lebih speak up tuh mungkin aku. Kalau yang lain kan mungkin baik gitu. Iya, kalau aku tuh mungkin orangnya agak kritis gitu. Jadi mungkin kayak lebih terlihat aja. Atau lebih suaranya lebih bagus, narinya lebih bagus. Oh enggak, kalau itu enggak juga. Kalau itu kayak nyanyi, aku bukan penyanyi sebenarnya. Aku tuh belajar nyanyi ya udah karena aku di JKT48 aku belajar nyanyi. Okay. Nari pun sama aku basically bukan dancer, tapi aku pas di JKT48 aku belajar nari gitu. Oke. Melody yang remaja sekarang telah bertransformasi menjadi Melody yang menjadi seorang istri dari siapa namanya? Hanifatoni. Mas Hanifatoni ya. Dan sudah bertransformasi dengan hijab yang dipakainya. Ini tidak sekilas saja, mungkin teman-teman beberapa udah tahu. Tapi Melody ini pakai jilbab pada saat pre-wedding. Iya. Atas permintaan dari suami pada saat itu. Iya, saat Kenapa itu. beliau minta Melody untuk pakai kerudung? Karena dia memang saat itu mungkin lagi sedang mendalami gitu kan. Harus seperti apa sih gitu kan. Ternyata dia memang menginginkan aku tuh kayak pakai hijab gitu. Aku pengen kalau kamu tuh pakai hijab gitu. Okay. Apalagi kan aku saat itu udah merencanakan untuk menikah gitu kan. Itu jadi kayak 2 bulan sebelum nikah loh Kak Afri. Jadi kamu pakai hijab ya, terus saat itu kan aku kayak oh iya nanti ya, masih gitu kan. Oke. Terus persiapan nikah kan pasti kalau cewek tuh pengen foto bagus gitu kan. Rambut diu. Iya, gitu. Pokoknya badai gitu kan. Jadi aku tuh ya udah nanti kita foto priwet ya gitu. Terus dianya tiba-tiba bilang kalau misalnya mau foto kamunya pakai hijab ya, kata dia gitu. Maksudnya gimana? Ya iyalah kalau kamu gak pakai hijab nanti percuma gak bisa dipajang juga, kata dia gitu. Tapi kamu juga jangan mempermainkan agama ya, kata dia gitu. Terus aku mikir kan, oh berarti secara gak langsung dia memaksa mungkin ya, emang aku tuh harus pakai hijab gitu. Tapi ya alhamdulillah mungkin pas saat priwet itu aku kan belum pakai hijab tuh, dari subuh aku siap-siap gitu kan. Sampai akhirnya aku hijab duin. Pas udah selesai sampai sebelum maghrib apa lewat maghrib aku lupa. Itu tuh aku ngerasa kayak nggak mau dilepas gitu. Malu gitu. Ya udah akhirnya nggak ada persiapan tuh. Nggak ada. Cuman aku emang biasa kayak pakai baju panjang, celana panjang kan udah biasa. Cuman pas udah beres kok malu ya gitu kalau dilepas gitu. Oh ya udah, akhirnya alhamdulillah ya sampai sekarang aku pakai hijab. Dan aku juga, tapi aku mikir kayak oh mungkin suamiku tuh jembatannya dimana aku tuh kayak harus emang jadi wanita muslimah lah seutuhnya gitu loh. Jadi aku juga balik lagi kayak aku harus ini bukan karena suami aku aja, dia hanya pengingat gitu. Jadi aku tetap harus karena Allah gitu, aku pakai hijab. Apa dampak ketika Melody pakai jilbab? Dampak dari pekerjaan atau mungkin dari lingkungan atau mungkin dari yang lain-lain? Kalau dampak alhamdulillah malah menurut aku banyak aja sih, rezeki ada aja. Rezeki malah makin iya banyak. karena
banyak yang maksudnya pakai hijab itu ada yang kayak takut gitu, nanti kerjaan ini itu malah nggak mau gitu. Justru aku tuh percaya gitu, rezeki itu nggak akan ketukar loh, Allah udah ngatur Dan gitu kenyataannya? kan. Dan kenyataannya benar gitu, apa yang aku pegang itu tuh terjadi gitu. Justru aku pas pakai hijab ada apa namanya brand skincare masuk, terus apa namanya e-commerce ada masuk yang gitu-gitu. Kadang kalau kita ngelihat YouTube kayaknya ada melodinya di situ ya. Iya, jadi kayak maksudnya oh ternyata bener kok kalau kita pegang teguh gitu, percaya gitu sama Allah ya rezeki itu ya. Ya ada aja gitu. Dan karena kita juga kan maksudnya kalau mikir ya kalau rezeki kan sebenarnya bukan di uang aja sebenarnya kan. Betul. Kita sehat aja, apalagi pandemi kayak gini kan kita sehat walafiat aja itu bersyukur banget, itu adalah rezeki gitu loh. Pada akhirnya Melody udah pakai jilbab dan akhirnya menikah. Setelah menikah, Koki ingin tahu kan setiap orang kita punya prinsip-prinsip dalam kehidupannya atau prinsip yang dipegang lah. Nah kalau untuk Melody sendiri bersama dengan suami, prinsip-prinsip apa yang dipegang, yang diyakini, yang menjadi moto mungkin dalam keluarga, yang senantiasa dipegang teguh, mungkin ada nggak sih? Finance. Jadi kita tuh kayak dari awal gitu ya, dari sebelum menikah pun pokoknya finance itu jangan pernah jadi masalah gitu. Kalau misalnya memang ada masalah, kita memang harus komunikasi dengan baik gitu. Kita cari jalan keluarnya. Pasti ada kok. Jadi bener-bener apa namanya orientasi kita tuh nggak boleh di finance gitu Kak. Betul. Jadi kalau teman-teman mau dengar lebih lanjut tentang finance ada di Cahaya untuk Indonesia. Nah itu benar ya nonton. Itu panjang ya kalau iya ternyata. Komplit pembahasannya karena kemarin tadi kita sudah syuting juga sama Melody membahas masalah finance keluarga ini. Nah dalam biduk rumah tangga yang dijalani selama 3 tahun ada peristiwa-peristiwa apa aja sih yang nggak dilupakan, yang nggak bisa dilupakan oleh Melody sejauh ini? Oh banyak. Jadi kayak apa namanya kita kan maksudnya kalau nikah saat itu kan kita juga sebelum menikah tuh mendalami agama ya, maksudnya harus seperti apa sih, itu tuh perlu banget. Dan mungkin kalau orang-orang bilang hijrah ya semua orang pasti hijrah ya, pengennya hijrah lebih baik. Jadi kita kalau tadi bilang prinsipnya gini, kita menikah itu sama-sama harus bertaubat gitu kan ya, sama-sama harus bertaubat, harus lebih baik gitu. Walaupun pasti kan menuju proses hijrah itu ada aja gitu gangguannya, kita tuh harus jadi pengingat yang baik gitu loh, antara suami ke istri dan istri ke suami gitu. Terus kalau dalam selama rumah tangga banyak banget yang aku alamin kayak tadinya ini loh Kak Oki, suami aku tuh tadinya kan sekarang bisnis kan, dia punya company sendiri. Sebelumnya dia bekerja di salah satu perusahaan gitu. Nah terus karena dia tuh termotivasi juga mungkin, dia tuh ingin jadi kepala keluarga yang benar-benar ya aku pengen sesuai yang aku pengen gitu. Karena kan kalau misalnya cewek kalau kerja tuh bisa apa aja, dalam arti maksudnya bisa menerima aku bisanya ini, yaudah deh aku paksain kerjanya bukan keahlian aku jalanin. Tapi kan kalau cowok harus sesuai passion kan. Nah dia tuh masih bekerja jadi karyawan di salah satu perusahaan, tapi passion dia tuh jadi emang seorang businessman gitu. Nah saat baru nikah, baru 3 bulan nikah, suami aku itu memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu. Oh, tapi udah ada saving money yang cukup dong? Enggak juga. Tapi udah dapat pekerjaan sebelumnya? Enggak. Wow, nah jadi itu tuh kayak dan itu kan aku bilang keputusan besar loh itu. Nah makanya karena itu tuh kayak kan jobless kan? Iya jadi itu tuh dia memang saat jadi karyawan itu udah memulai bisnis juga gitu, bisnis sendiri, tapi nggak berhasil gitu loh. Sampai akhirnya dia emang memutuskan keluar dari perusahaan. Akhirnya dia pengen survive untuk bikin perusahaan sendiri gitu. Yang lebih supporter itu atau nanti dulu? Iya ada drama juga, Koki. Ini aku belum ceritain loh di mana-mana, di Koki doang. Jadi ada dramanya juga. Jadi aku keluar ya katanya dari ini gitu. Hah? Terus gimana? Kan kalau misalnya dari satu perusahaan kan pasti ada jaminan, maksudnya kalau nanti tunjangannya tuh ada gitu ya. Tapi kan kalau misalnya dia pengen bisnis ya itu kan hilang gitu ya. Terus aku langsung diem aja gitu, aku speechless gitu ya. Terus nggak apa-apa ya kata dia gitu, karena kamu tahu sendiri kan aku gimana, aku pengennya berbisnis kata dia. Karena dalam Muslim pun, dari Islam kan berniaga gitu kan, aku pengennya bisnis kata dia gitu. Aku diem aja kan di situ, aku diem. Tapi saat itu kita selesaiin gitu. Aku tuh di situ jadi berpikir, oh iya aku tuh harus jadi istri solehah, apa sih yang harus aku lakuin gitu kan. Oh ya udah, aku bilang oke, ya udah nggak apa-apa, kita sama-sama ya menjalani rumah tangga ini gitu. Kan dari awal juga kita sepakat gitu, jangan pernah rumah tangga tuh ada masalah tuh gara-gara finance, jangan gitu.
Jadi ya udah kita sama-sama survive ya gitu. Ya udah gitu. Ya nangis-nangisan lah gitu biasa. Ya karena itu keputusan besar karena ya. aku tahu suami aku tuh maksudnya punya prinsip tuh yang keras. Kalau dia pengen itu, dia pengen lakuin di situ dan semaksimal mungkin gitu. Jadi saat dia mungkin bekerja di perusahaan, emang dia nggak suka gitu kerja jadi karyawan, dia nggak suka. Dia tuh pengen punya perusahaan sendiri dan dia tuh pengen membuka lapangan kerja juga buat orang gitu loh. Jadi ya udah akhirnya dari situ dia survive untuk ya mungkin saving money-nya untuk bikin perusahaan gitu ya. Kalau ya udah gitu nggak apa-apa aku bilang. Dan aku juga mikir oh ya aku juga kerja juga, jadi aku juga maksudnya enggak yang menuntut banyak, enggak perlu juga gitu. Jadi aku support karena aku juga berusaha ingin jadi istri soleh yang gimana tuh, kayak aku juga masih bingung kan, baru 3 bulan nikah Kak Oki. Jadi aku juga kayak bingung terus, tapi ya udah kita selesain saat itu, ya udah oke. Ayo kita jalanin rumah tangga ini. Ya, kenapa tadi Melody menceritakan ini berkaca-kaca? Karena memang itu sebuah hal besar dan berat, karena di satu sisi kamu harus menafkahi saya nih, keadaan keuangan kita seperti apa. Tapi di satu sisi Melody memahami keinginan besar sang suami untuk menggapai cita-citanya. Betul. Ya kan? Di satu sisi bingung masalah finansial ini gimana, kalau kamu keluar nih gimana, Iya. ini kan belum tentu berhasil. Betul. Pasti itu udah di depan mata. Iya. Di satu sisi kenapa Melody mengatakan tadi mau jadi istri yang salehah, karena begitu besar keinginan dari suami, rasanya kok nggak tega ya kita mematahkan semangat suami. Betul. Iya betul. Dan maksudnya jadi saat kita berusaha jadi istri soleha dan kita nggak mikirin kayak ya Allah nggak punya duit, itu tuh aku kan nggak gitu ya, aku berusaha nggak gitu. Tapi alhamdulillah jadinya sekarang tuh lebih enteng gitu. Jadi alhamdulillah lancar gitu, walaupun memang harus fighting dulu di awal gitu kan. Selama setahun pertama tuh fighting banget suami aku gitu kan, dan dia berusaha banget jadi imam yang baik tuh gimana gitu kan. Wah itu tuh kayak ngerasain banget deh di awal-awal. Mungkin orang-orang tuh nggak tahu, tapi ya yang setahu-tahunya kan cuman kita ya, Kaukia kita yang tahu gitu ya. Alhamdulillah gitu sekarang rumah tangga aku 3 tahun ya, maksudnya alhamdulillah dimudahkan gitu sama Allah. Oke. Awal sekarang ya Allah memberikan banyak pertolongan alhamdulillah setelah melewati 3 tahun itu. Tapi kan waktu 1 tahun awal itu kan susah. Oke, nggak tahu kesusahan apa, tapi ketika seseorang memutuskan untuk melepaskan sesuatu yang sudah pasti, menjalankan sesuatu yang memang nggak tahu nih bisa berhasil apa enggak, itu kan kayak gambling juga ya. Bagaimana pada saat itu Melody menjalani rumah tangga yang kadang-kadang Melody sedih atau Melody ngerasa kok kurang, Melody ngerasa ini keputusan tepat nggak sih? Gimana cara berdamai dengan diri sendiri? Alhamdulillah sih semenjak aku pakai hijab gitu ya, terus aku juga kayak mendalami juga harus bersyukur terus gitu loh, bersyukur terus ikhlas, itu tuh penting banget. Emang kan kadang dulu aku tuh orangnya keras ya, jadi kayak kok nggak bisa sih, harus gini harus gitu. Tapi sekarang tuh kayak lebih mungkin ini jalannya gitu. Kalau memang kita udah berusaha terus nggak bisa, mungkin ini jalannya, tapi balik lagi gitu. Kalau misalnya menurut kita itu bisa diraih, ya kalau belum bisa diraih berarti mungkin ya usaha kita atau doa kita tuh kurang gitu kalau itu kayak secara spiritual aku tuh selalu merasakan gitu. Jadi emang harus balik lagi ke Allah gitu loh. Kayak kita harus ikhlas gitu loh. Terus kayak tetap harus berusaha, tapi jangan cuma jangan di mulut doang gitu loh. Ya kita harus gerak gitu. Kalau misalnya kita mau sesuatu ya harus gerak. Kalau cuma di mulut doang kita berdoa juga bagus gitu. Tapi kan kalau kita berdoa tapi kita nggak bergerak, ya nggak akan terjadi gitu loh. Kayak gitu. Manajemen konflik rumah tangganya Melody itu gimana sih? Kalau ketemu konflik dengan suami, apa yang Melody lakukan biasanya? Dengan komunikasi kah? Atau Melody akan deketin Allah dulu kah? Atau seperti apa? Komunikasi terus tenang. Jadi kan biasanya kalau misalnya dalam rumah tangga nih, cewek itu biasanya kalau misalnya lagi kita bersitegang nih, cewek tuh pengen selesai saat itu juga. Tapi kalau cowok biasanya dia pengen tenang dulu, dia tidur dulu, tenang baru besok. Jadi kalau dia marah tuh kayak ya udah dia tidur dulu, besok pagi biasa lagi. Jadi kalau dalam masalah aku tuh harus berusaha nyimbangin gitu. Nahan dulu sampai besok nih. Oke gitu. Aduh padahal pengen beres saat ini juga gitu, tapi kita harus tahu gitu. Ternyata karakter suami rata-rata ya, maksudnya suami aku atau misalnya suaminya teman juga mungkin atau rata-rata laki-laki tuh pengennya pasti tenang dulu gitu. Udah deh tenang dulu, mau tidur deh gitu. Jadi baru besok pagi gitu. Mungkin karena nilai positifnya aku ambil tuh kayak ternyata kalau kita nyelesain sesuatu memang harus dengan kepala dingin gitu. Gak bisa saat kita menggebu-gebu
ayo selesain sekarang gitu kan, nanti malah jadi tambah konflik gitu, malah tambah parah menurut aku gitu. Oh ternyata seperti ini, jadi ya tenang dulu, kita samain gitu. Oh treatmentnya seperti ini ya, oh ya udah suami aku pengen tidur dulu, ya udah aku juga deh samain gitu. Jadi sama-sama gitu. Secara nggak langsung Melody lagi ngajarin sabar. Iya, kayak iya bener sabar kayak. Kalau nggak sabar kan gitu. Saat itu juga sabar itu apa? Kita tuh mampu, tapi kita tahan kan. Iya benar-benar. Kita tahan, aduh kita pengen teriak, kita pengen ngomong sesuatu, kita pengen melakukan sesuatu, tapi kita tahan. Iya. Seperti itu. Benar-benar sabar sih. Iya. Kan itu kunci iya, dari segala-galanya. Oke, Melody ini terakhir pengen tanya juga sama Melody. Untuk teman-teman yang mau nikah, menurut Melody, mereka tuh harus mempersiapkan apa aja sih? Atau harus tahu apa aja sih dari calon suaminya supaya menghadapi, kan Melody 3 tahun adalah merasakan naik turunnya kehidupan rumah tangga ya. Kira-kira sebelum mereka menikah, mereka harus ada apa sih supaya mereka bisa prepare? Selain dari kesiapan, karena kan tapi kalau dibilang siap ya namanya juga pernikahan kan ibadah ya. Jadi mau nggak mau ya emang kalau wanita udah dilamar ya kalau siap ya ayo gitu kan ya. Kita harus tahu gitu tugas dan kewajiban kita sebagai istri itu kayak gimana. Apalagi saat menikah itu kita sama-sama mau bertaubat lebih baik. Terus kita sebagai istri itu harus jadi istri yang solehah gitu kan. Itu kita harus tahu gitu. Wah luar biasa. Enggak langsung aku nikah langsung solehah kan. Enggak, ini juga masih belum gitu ya. Masih berusaha gitu kan. Itu tuh kita harus tahu gitu. Dari segi sebagai istri, terus menyatukan dua keluarga kayak gimana. Tapi balik lagi menurut aku sebagai muslim yang baik, wanita yang baik gitu ya, yang soleha itu kita yang menyikapinya seperti apa, apalagi sama pasangan gitu. Apalagi mungkin kan kalau aku nggak ta'aruf ya, kalau yang ta'aruf kan lebih masya Allah lagi gitu ya. Itu tuh komunikasi sih. Jadi kalau misalnya pasangannya keras, atau kan kita juga pasti keras juga gitu ya. Apalagi aku kalau sama suami aku kayak bercermin tau Ki. Sama gitu sifatnya tuh sama. Jadi tapi yang ngalah tuh kayak ya dia juga ngalah, tapi ya mungkin karena dari sisi aku nih nanya ya pasti ngerasanya aku yang lebih ngalah kan gitu kan. Tapi mungkin dia merasa seperti itu juga kan. Jadi ya pasti kita juga menyikapinya lebih sabar gitu, lebih tenang. Jangan apa-apa tuh pakai urat gitu kan. Jangan. Jadi benar-benar kita kalau ada masalah selesaikan dengan kepala dingin. Terus ridho dari orang tua juga jangan lupa. Terus kayak harus tahu misalnya nanti kalau menikah tuh kayak gimana sih managing hidupnya, dari segi finance, dari aku orangnya kayak gimana, kamu orangnya kayak gimana, itu tuh harus tahu gitu. Gitu. Harus kenal ya. Harus kenal. Iya benar, harus kenal. Saya bilang kalau ta'aruf itu jangan beli kucing dalam karung. Betul. Gitu. Tetap kita harus kenal banget tentang orang tersebut, karena orang tersebut yang akan menentukan surga dan neraka dunia akhirat kita, Masya Allah. Karena kalau dapat suami yang gimana-gimana ntar jadi neraka dunia. Iya benar-benar. Aduh takut. Jadi semoga Insya Allah teman-teman semua dengan penjelasan dari Melody sedikitnya kita punya gambaran lah tentang rumah tangga. Beliau juga tadi cerita yang sebenarnya ada hikmahnya juga ya. Betul. Bahwa beliau sebagai manusia biasa memiliki ya ada masalah juga. Tapi bagaimana cara penanganannya itu tadi dengan support dari istri. Kadang-kadang istri mesti mengalah, istri memberikan kepercayaan pada suami pun amanah dan sungguh-sungguh ketika membuat satu keputusan, sungguh-sungguh dalam meraihnya. Mudah-mudahan dengan begitu tercipta keluarga yang saling support, tolong menolong dan sakinah mawaddah warahmah. Dan terakhir jangan lupa teman-teman semua, ini juga untuk saya dan untuk Melody dan untuk kita semua, kita senantiasa doa nih ya agar keluarga kita dijadikan keluarga yang baik, keluarga yang menyejukkan untuk diri kita, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasangan kita, keturunan kita jadi penyejuk hati. Jadi pulang ke rumah tuh surga. Betul. Bukan neraka. Iya, dan kita juga sebagai istri harus tetap cantik kalau di rumah. Masa keluar doang gak ya gitu, di rumah juga harus cantik. Ini keren loh. Cantik setiap saat tuh agak capek sih. Harus. Tapi harus karena itu kan kewajiban, harus ada kayak gitu. Keren. Oke, segitu dari kita teman-teman sekalian. Komen di bawah kira-kira mau ngundang siapa, mau ngebahas soal apa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Melody menjadi kebaikan dan inspirasi untuk kita semua. Amin. Terima kasih ya. Makasih juga Kak Oki. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.